Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat-sahabat masyarakat tanpa riba Midadir Club. Hari ini saya sangat berbahagia dan sangat bangga karena saya bertemu dengan seorang yang sangat inspiratif, bertemu dengan orang yang sangat luar biasa. Beliau alhamdulillah dalam tempo yang cukup signifikan, cukup singkat, alhamdulillah utang beliau dari total semuanya 4 miliar alhamdulillah berhasil lunas sekarang. Yang dilunaskan sekitar 2 miliar. Beliau adalah Ustadz Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hari ini ada kegiatan halal bihalal ya, betul ya Ustadz ya? Ustadz. Masya Allah. Di Jogja berapa orang nih yang ikut kegiatan halal bihalal ini, Ustadz? Sekitar 100 orang, Ustadz. 100 Dari orang ya? presensi sekitar 100 orang. Masya Allah. Agenda kegiatannya apa nih, Ustadz? Kalau halal bihalal tadi selama dari pagi sampai menjelang siang ini? Ya. Kegiatannya yang jelas itu tali silaturahim ya. Oke. Untuk menyambung teman-teman yang pegiat-pegiat juga warga MTR juga di Jogja supaya timbul giroh semangat lagi untuk perbaiki diri, bergabung dengan kita, dan intinya supaya mereka juga ada inspiratif, ada semangat untuk berdakwah di dalam kegiatan di MTR ini. Jadi banyak teman-teman yang kemarin saya lihat belum muncul, ini nampak wajah-wajah yang datang gitu. Masya Allah. Jadi alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Artinya warga masyarakat MTR Jogja semakin erat lagi, semakin solid lagi, begitu ya Ustadz ya. Harapan ke depan dakwahnya semakin kencang dan semakin banyak warga masyarakat Jogja dan sekitarnya yang bisa bergabung. Amin. Masya Allah. Ustadz, mau ngobrol-ngobrol sedikit. Tadi saya sampaikan utangnya betul tadi Ustadz, 4 miliar gitu ya? Sekitar 4 miliar. Luar biasa ya Ustadz ya. Dulu kenapa kok bisa sampai hutang sampai 4 miliar tersebut Ustadz? Ada apa gitu, usaha apa atau bagaimana? Monggo diceritakan. Kalau usaha saya kan di developer ya, jadi di perumahan muslim kan gitu kan. Dulu mindset saya ya perumahan muslim, mohon maaf saya sebut bank itu bank-bank yang syariah itu, menurut kami syariah ternyata ya. Setelah dapat ilmu dari beberapa ustadz ternyata ya akhirnya saya koreksi kan gitu kan. Nah, sehingga mindset yang awal itu adalah hutang itu adalah mulia, itu memang betul saya dapatkan dari coach yang dulu yang mohon maaf yang belum mengenal tentang agama dengan baik gitu kan. Sehingga mindset itu sudah masuk ke dalam otak bawah sadar saya, dan saya sudah terlanjur untuk mengambil tersebut. Sehingga dulu bisnis saya memang sama sekali nggak pakai modal diri sendiri, jadi murni modal perbankan, dari mulai beli lahan, pembangunan dan sebagainya. Akhirnya ya alhamdulillah Allah kasih petunjuk gitu kan, dalam perjalanan saya mulai berhijrah untuk meninggalkan semua dari perbankan. Tetapi memang ketika kita berhijrah memang banyak ujian yang kita dapatkan. Jadi alhamdulillah ada ujian datang ya, kita ya proses kita nikmati aja kan gitu. Tapi alhamdulillah Allah kasih banyak pertolongan dari sekian perjalanan yang saya lalui gitu. Sehingga tahun kemarin ya, hampir setahun ini saya kenal MTR karena waktu saya ikut PBTR di bulan 6 ya, itu alhamdulillah bisa hampir 2 miliar saya tutup utang dari perbankan ataupun dari stockholder kita tanpa harus membuka utang lagi gitu. Tanpa utang lagi utang selesai dan tentunya tidak bayar ribanya dalam tanda kutip ya Ustadz. Betul. Masya Allah. Ustadz, tadi apa yang membuat Ustadz tadi kan punya pemikiran, punya mindset bahwasanya utang mulia, dan dari situlah memang membangun usaha, betul ya? Betul. Di dalam proses perjalanan kan, karena itu kan memang menghasilkan, artinya memang kita dapat income dari situ gitu ya. Memang seperti itu. Namun apa yang membuat benar-benar Ustadz sadar, oh ini salah nih, tadi ya dapat belajar. Apakah ada hal-hal yang baik itu sifatnya mohon maaf misalkan ada kejadian atau ada apa hingga akhirnya Ustadz memutuskan untuk oh ini salah? Apa dulu Ustadz? Memang kalau mindset utang mulia itu memang sudah diajarkan oleh coach yang awal-awal yang mohon maaf yang mengenal agama kurang gitu kan, yang membuat mindset kita sampai ikutin mereka kan gitu, akhirnya kita jatuh kepada utang-utang seperti itu. Alhamdulillah dalam perjalanan memang Allah kasih teguran-teguran itu, baik itu secara materi pun yang kita kumpulkan, yang kita ini ternyata ya nggak ada yang nyantol gitu loh kan, nggak ada yang nyantol. Sepertinya kita bikin project gitu kan, project beberapa unit rumah, puluhan rumah, tetapi ternyata mana hasilnya itu kan, mana hasilnya. Maka timbul pertanyaan,
keberkahan di mana? Berarti ada yang salah di situ kan gitu kan? Berarti ada yang salah gitu. Alhamdulillah dengan perjalanan waktu kita belajar, ternyata menemukan kesalahan itu. Ya, akhirnya kita mulai untuk hijrah, kita mulai untuk perbaiki. Ya, alhamdulillah seperti itu. Jadi dulu perjalanan ya alhamdulillah Allah kasih tegur lah, Allah kasih tegur. Karena kalau memang Allah kasih menginginkan kita kebaikan, Allah sebenarnya yusibu minha kan, Allah akan berikan ujian kan. Dalam hadis jelas disyaratkan man yuridillahu bihi khairan yusibu minha kan. Karena siapa yang Allah akan berikan kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan uji dirinya supaya dia kembali kepada Allah kan seperti itu. Alhamdulillah. Ujian itu artinya Allah masih sayang sama Ya kita. betul ya. Harusnya bersyukur ketika dapat ujian, karena apa? Karena kita ingat kepada Allah untuk kembali taat. Justru itu kasih sayang Allah di situ. Allah Akbar. Justru kasih sayang Allah di situ. Baik. Banyak orang yang tidak dalam posisi menyadari itu, Ustaz. Artinya Betul. mereka terlena, mereka lalai, dan mereka nyaman-nyaman Betul. saja di hadap itu ya, Ustaz. Melihat dari itu bagaimana, Ustaz? Betul. Oleh karena itu kenapa saya bersama di MTR? Karena di sini itu ilmu itu nggak tidak dapatkan di tempat yang lain ya. Ya, kalau di kajian-kajian anti riba memang banyak ya, memang banyak. Tetapi ilmu-ilmu untuk sampai pelunasan hutang tanpa harus bayar bunga dan ongkos-ongkos itu kita dapatkan di sini. Dan itu komunitas itu menguatkan kita juga. Dan saya semangat kenapa? Karena tujuan kita itu sebenarnya kan untuk berdakwah ya. Berdakwah itu kan harus dilandasi dengan ilmu. Oleh karena itu ilmu untuk pelunasan hutang, untuk menolong orang lain yang sekarang itu mohon maaf banyak sekali masyarakat awam yang terjatuh pada riba itu, sekarang itulah kita belajar di MTR, baik belajar akidah, belajar muamalah yang benar, dan juga bagaimana cara pelunasan hutang yang benar seperti itu. Dan ini saya sering sampaikan ke teman-teman kita itu sebenarnya dapat karunia yang besar gitu. Kenapa? Karena di MTR ini banyak ilmu baik akidah atau tiga muamalah ataupun pelunasan hutang yang tidak dapatkan dari lain gitu loh. Sehingga setelah itu kan kita bisa berdakwah pada yang lain seperti itu. Jadi masya Allah ini keberkahan lah insya Allah ya. Alhamdulillah, masya Allah. Ustaz Zainuddin, jadi tadi dari 4 dan selesai sampai 2M. Iya. Boleh diberi bocoran ini, Ustaz? Ya. Apa yang dilakukan, apa yang diberikan hingga akhirnya kok bisa selesai? Iya. Ya, ilmu memang kita harus tularkan ya, nggak usah kita sembunyikan ya. Jadi saya banyak dapat ilmu di PPTR. Ya, ilmu untuk pelunasan itu banyak sekali di PPTR. Ya, di mana di sana saya dapatkan ilmu yang pelunasan utang. Ya. Di antaranya ya salah satunya saya mengopnam proyek saya. Jadi seluruh hutang saya data, seluruh aset saya data, seluruh piutang saya data. Setelah itu baru saya analisa mana yang harus segera diprioritaskan, mana yang harus segera, mana yang harus kita jual. Ya alhamdulillah akhirnya salah satu ilmu untuk melepaskan malakatan itu kita lakukan. Alhamdulillah ya, ternyata banyak itu. Bentuknya apa itu, Ustaz? Proyek-proyek dilepas, kemelekatannya bentuknya apa, Ustaz? Kalau boleh diceritakan. Kalau saya kan aset ya. Kalau saya di developer, jadi aset saya banyak di tanah, di rumah gitu. Ya jadi kalau HP itu pun saya lepas. Bukan sayang tuh, Ustaz. Kan itu kan. Saya lebih sayang ketika saya meninggal membawa dosa riba. Allah. Pada saya ya kan gitu kan. Betul. Saya menyadari kita kan dulu juga nggak punya apa-apa, kita kembali juga. Masa kita mau dosa kan? Ya udahlah, bismillah, itu rezeki dari Allah. Sudah kita ikhlaskan. Ilmu sederhana tapi ini bermanfaat luar biasa nih, Ustaz. Yeah. Jadi banyak orang yang bagaimana sih caranya banyak yang begitu ya. Iya, kadang orang itu ketika terjadi permasalahan hutang, itu yang terjadi itu dia berpikir solusi gimana ya solusi Allah. Padahal sebenarnya dia harus kembali kepada Allah. Itu yang pertama kali. Kenapa? Dia berbuat dosa, itu keberkahan hilang. Artinya dia harus betul-betul membersihkan dirinya. Maka saya sampaikan tadi, pertama kali untuk berbagi dia adalah membersihkan hati. Setelah hati bersih, dosa-dosa bersih, kan kita muamalah dengan manusia, kita perbaiki dan sebagainya, insya Allah lah pertolongan Allah akan datang. Jadi kadang itu orang kita pusing, aku solusi gimana. Dia lupa dengan dirinya bahwa dia telah berbuat zalim kepada Allah. Maka itu yang pertama kali harus dibersihkan. Itu insya Allah kasih pertolongan. Masya Allah. Solusi terbaiknya adalah kembali kepada Allah. Dan itu kalau yang banyak orang lupakan. Ya itu. Ustaz, rasanya sudah utang 2M, bagaimana? Kau gambar nggak kalau misalkan, mohon maaf, kita nggak tahu cara Allah bagaimana melunaskan hutang kita. Kalau misalkan Ustaz tidak ada wasilah MTR, mungkin apakah masih sama, apa mungkin bisa jadi lebih, atau bagaimana versi Ustaz sendiri? Ya, ketika kita berhijrah itu perlu sebuah komunitas. Ya. Itu karena semua komunitas yang di situ ada orang-orang berhijrah, itu orang-orang bersoleh, punya visi misi yang sama untuk tidak lagi jatuh pada hutang, itu akan menguatkan istiqomah kita. Itu pasti. Tanpa kita berkomunitas dengan mereka, ya, ibaratnya ya kalau domba yang sendiri itu berbahaya, ya, akan dimakan serigala. Tapi kalau kita bareng-bareng, kekuatan kita ada di situ. Maka bagi yang sedang memiliki hutang dan sedang berproses,
Maka berjamaah lah begitu, Ustaz, ya? berjamaah. Karena berjamaah itu kekuatan. Dan MTR salah satu jamaah yang Betul. tepat begitu, Ustaz. Betul, Ya? karena di situ ada ilmu akidah yang menguatkan fondasi keimanan kita supaya tidak jatuh lagi pada dosa ketika kita bertobat, dan juga ada ilmu lunas. Masya Allah. Ustaz, ngobrol-ngobrol tadi sudah sempat bisik-bisik juga nih. Ada berapa sertifikat yang diambil? Ya, jadi saya developer banyak sertifikat ya di perbankan tuh. Sebenarnya masih ada 40 kemarin kan. Sudah saya lunas di bulan Januari, sudah lunas. OJK udah mengatakan lunas kan. Alhamdulillah. Cuman bank itu kan biasa, saya masih punya utang yang lain, itu masih nyulit-nyulit kan. Iya. Maka ada satu ilmu yang saya dapatkan dari teman kita di MTR juga. Wah, menarik deh. Iya, betul, ini menarik yang Apa tidak itu? diajarkan juga ya. Ketika saya bingung, ini kok saya udah lunas satu proyek, kenapa sertifikat nggak dikasih ke saya? Alasannya, bang, ini karena kamu masih punya utang di proyek lain. Kemudian saya bertanya, ini ada teman-teman Pak Hikmat itu yang ya coba Pak Zain dicek apakah ada klausul cross collateral di situ. Kalau ada klausul cross collateral yang menyatakan proyek ini di BKP sini, jangan bisa jadi itu kalah secara hukum. Tetapi ketika tidak ada, itu lanjut. Akhirnya saya cek loh ke penerbit akad, yaitu notaris kan. Notaris mengatakan tidak ada Pak Zain, ini tidak ada klausul cross collateral. Saya masih perlu penguatan nih. Saya telepon pengacara teman saya, gimana nih? Oh ya, kalau nggak ada klausul collateral itu gimana? Saya telepon lagi seorang ustadz, gimana ustadz secara hukum syariah ini kok ditahankan oleh bank syariah gitu. Ya, kalau secara syariah jangan tahu lah, seperti itu nggak boleh. Secara hukum dari hukum negara pun kalau tidak ada klausul collateral itu gimana? Akhirnya ketika mereka ya menahan-nahan gitu ya, akhirnya saya bikin surat lah. Saya telepon pimpinannya, udah saya bikin surat, saya foto OJK, Bu ini sudah lunas Bu, tidak ada klausul collateral, kami sudah konsultasi dengan sini, ternyata itu saya akhirnya bolehlah diambil kan, gitu. Walaupun mereka masih menahan sebagian sertifikat, ya silakan dia ditahan dulu, nggak apa-apa, saya juga belum butuh. Saya masih butuh 22 sertifikat nih, saya serahkan ke konsumen saya. Masya Allah. Artinya bisa narik kalau total semuanya, kalau misalkan secara keseluruhan yang mungkin ada itu 40 ya. Itu pun kalau saya tarik semua boleh. Karena apa? Karena dia tidak berpegang dengan pegangan yang kuat. Secara syar'i melanggar, secara hukum perundang-undangan nggak bisa dipegang. Tapi ya itulah apa. Tapi saya belum butuh Kak. Baik, artinya ilmu MTR ini proven ya Ustaz ya, legal secara hukum juga. Betul. Dan tidak perlu tidak perlu ragu lagi untuk menjalankan apa-apa yang memang diajarkan oleh masyarakat Antarin. Betul. Dan satu ilmu yang diajarkan oleh MTR itu anda pasar itu sangat luar biasa. Itu anda pasar, saya nggak ke bank nggak pernah saya marah, walaupun saya dimarahin ya, saya ibu kata lahir aja kan. Itu saya praktekin aja, mau ngomong seperti apa silakan, mau memaki saya seperti apa, yang penting kan saya lunas tanpa bayar riba gitu aja ya kan? Saya ikutin tapi saya mengalir terus saya minggir gitu. Amin. Alhamdulillah. Silahkan kalau mau tahu ilmu Andap Asor bisa bergabung dengan masyarakat Tanbaribo Jogja, masyarakat Tanbaribo Bogor, atau bisa ikut kegiatan PBTR ya, Ustaz ya. Kalau misalkan mau informasinya lebih jelas, karena memang ilmu-ilmu demikian kan harus dicicipi langsung, Ustaz ya, harus dirasain langsung ya. Betul. Nah mungkin warga masyarakat Jogja biasanya ada kegiatan-kegiatan di Jogja hari apa gitu, Ustaz? Ya kalau di ULC dulu setiap hari Rabu kalau salah ya. Kalau sekarang kan yang bikin muamalah itu sebulan 2 kali. Membahas tentang bagaimana muamalah bisnis, muamalah jadi diajarkan di situ. Insyaallah, alhamdulillah. Ustadz, saya sangat tergugah, saya sangat mendapatkan insight yang luar biasa, ilmu-ilmu baru yang insya Allah ini juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang melihat kita. Dan ini tidak bermaksud apa-apa, dalam rangka hanya ingin mendapatkan ibroh, ingin menyemangati Ustadz ya, memberikan inspirasi kepada masyarakat yang di luar sana yang kebingungan, namanya orang hutang kan luar biasa Ustadz ya. Betul. Saya merasakan sendiri bagaimana ketika hutang itu menutup segala macam ide kita, jalan pikiran kita jadi buntu dan sebagainya ya. Maka kuncinya ya tadi, kita berusaha kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Itu perlu ilmu. Nah, ilmu itu harus diusahakan, harus diupayakan. Seperti itu. Masya Allah. Bagi Anda yang tidak kreatif lagi, para pengusaha yang sudah, mohon maaf, sudah mentok, perlu bergabung. Saya yakin antum akan mendapatkan imajinasi yang tidak terbatas. Betul. Dan insya Allah akan lebih kreatif lagi. Dan insya Allah income datang. Ketika income datang, insya Allah lewat pertolongan Allah, lewat ridha dari Allah, rezeki datang, dan berapapun hutang kita semuanya insya Allah lunas. Begitu ya Ustaz ya. Dan perlu keberkahan yang jelas. Allahu Akbar. Itu paling yang kita cari. Berlimpah dari Allah itu. Dan berkah. Masya Allah, berlimpah dan berkah. Bahagia di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya terima kasih sekali atas sama-sama. waktunya, atas ilmunya, atas inspirasinya. Saya doakan
Ustadz alhamdulillah insya Allah tinggal 300 sekian lagi ya Ustadz ya. Kita doakan bersama Ustadz Zainuddin tetap istiqomah, tetap berjuang, Amin, amin. dan tidak sampai 1 tahun utang yang Amin, tinggal amin. sedikit ini Amin. segera selesai. Ya, insya Allah. Dengan memberikan inspirasi hari ini, berdakwah hari ini, insya Allah Allah bantu Ustadz ya. Amin, amin, insya Allah. Terima kasih para sahabat, para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita akhiri karena waktu juga yang bisa memisahkan kita. Kita baca istighfar 3 kali Ustaz. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwaffiq ila qaumit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.